Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Berjumpa lagi pada Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe edisi Rabu 14 Agustus 2024. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita menyempatkan diri kita untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan pujian berikut ini. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-40. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-40. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami menaikkan segala puji dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini Tuhan selalu menyatakan bahkan berkenan untuk selalu menopang menuntun kami di dalam setiap apa yang boleh kami lakukan pada hari ini. Bahkan bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini juga Tuhan masih memberikan kami kesempatan di mana kami boleh menaikkan puji-pujian kami melalui puji-pujian yang boleh kami dengarkan. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar bahkan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Firman-Mu yang akan kami baca, kiranya Tuhan menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan juga menguasai hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan,
sebab sesungguhnya kami telah siap untuk mendengar firman kebenaran-Mu. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia, aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Amin firman Tuhan. Kembali saya menyapa kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekiranya kita semua boleh tetap di lindungan Tuhan, boleh tetap sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, melalui perenungan kita pada malam hari ini disimpulkan dalam satu tema, yaitu cara hidup orang percaya. Cara hidup orang percaya, atau jika dibawa ke dalam bahasa Toraja, dikwa penggaurenna tomak patongan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan orang percaya di tengah dunia bukanlah suatu kehidupan yang steril atau yang biasa kita katakan bersih, yang tidak tersentuh oleh kejahatan dan pergumulan. Ya. Konsekuensi dari jatuhnya dunia ke dalam dosa adalah rusaknya tatanan hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi hidup kita ini tidak terlepas dari sebuah kejahatan dan juga pergumulan. Karena itulah konsekuensi dari dosa, dari jatuhnya dunia ke dalam dosa, yaitu rusaknya tatanan hidup yang diciptakan Tuhan. Dunia jatuh ke dalam ketidakadilan, dunia jatuh ke dalam kecurangan, bahkan jatuh ke dalam berbagai hal yang bisa membuat orang-orang percaya ragu. Lantas, sebagai orang percaya, bagaimana seharusnya cara hidup kita? Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, pemazmur secara tegas melalui pembacaan kita pada malam hari ini mengajarkan agar orang-orang percaya menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan karena Tuhan mencintai keadilan. Itu jelas di ayat yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-28. Nah, meskipun kita selalu menyaksikan kejahatan yang terus merajalela di tengah dunia ini, bahkan yang sering terjadi di sekitar kita, sebagai orang percaya kita harus memiliki cara hidup yang benar. Ya, meskipun banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, tetapi layaknya sebagai orang percaya,
kita harus mampu hidup di dalam kebenaran. Kita harus mampu mengatakan keadilan, memberi hukum, mencintai hukum Allah, dan memiliki pendirian yang kuat. Itu sangat jelas di dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-31. Memang ada orang-orang fasik yang berniat jahat terhadap orang-orang benar. Dalam kehidupan kita, tentu banyak orang yang memiliki rasa iri hati, dan dari situlah mereka akan mencari cara untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi jangan karena banyaknya kejahatan orang-orang fasik yang berniat jahat kepada kita, yang hidupnya sudah ingin melakukan kebenaran, Tuhan tidak akan tinggal diam melihat kita. Tetapi meskipun banyaknya tangan, banyaknya niat-niat orang-orang jahat bagi kita, Tuhan tidak akan pernah diam. Meskipun mereka kelihatan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon, dengan segera mereka akan lenyap. Tidak akan ada masa depan bagi mereka. Itu yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Namun bagi orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini hal ini tidak akan terjadi. Mereka akan senantiasa disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Itu bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan hidupnya ingin hidup dalam kebenaran. Meskipun banyaknya orang-orang fasik yang ingin berniat jahat kepada mereka, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Mereka akan mewarisi negeri dan menyaksikan kejatuhan orang fasik. Bagi mereka, yaitu orang-orang percaya, tentu ada pengharapan dan masa depan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan anak-anak Tuhan di tengah dunia yang berdosa ini, yang dikatakan bahwa tatanan hidup yang diciptakan Tuhan telah dirusak karena akibat dosa. Namun di tengah dunia yang berdosa ini, kita akan menyaksikan, bahkan merasakan dampak dari dosa itu. Namun firman Tuhan menyatakan bahwa Ia, yaitu Yesus Kristus, akan menyelamatkan anak-anaknya. Perlindungan dan pertolongan kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Lalu pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kita perbuat ketika kita melihat ketidakadilan, kita melihat kecurangan, kita melihat banyaknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan di lingkungan kita, baik itu di sekolah, baik itu di tempat kerja kita, atau bahkan di dalam persekutuan kita, bahkan di tempat kita di mana bermasyarakat. Apakah kita berani menegur dan menyatakan kebenaran itu? Atau apakah kita memilih akan diam karena kita merasa apatis dan putus asa? Apa yang akan kita lakukan sebagai orang yang percaya, yang mau hidup di dalam kebenaran ketika kita menemui hal-hal demikian? Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, menjalani hidup yang benar dimanapun kita berada, itu adalah sebuah tantangan, bahkan ujian dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hal yang sia-sia, karena Tuhan yang sang hukum yang maha adil, mencintai keadilan dan akan melenyapkan kefasikan, bahkan akan melenyapkan setiap kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Bahkan Ia mengatakan, Ia akan datang untuk menyelamatkan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan yang dirusak akibat dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, selalulah kita hidup di dalam kebenaran, meskipun di sekitar kita banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita selalu berusaha, bahkan selalu mau hidup di dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita, boleh menyadarkan kembali
hati, pikiran kita, bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, mampu dan harus hidup di dalam kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk terus menjalani kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita telah mendengarkan firman kebenaran Tuhan, mari kita mengamini firman Tuhan itu melalui pujian berikut ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kembali kita satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan melalui doa pada malam hari ini. Kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal dalam hati dan pikiran kami. Bahkan kami lakukan di dalam langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan sebagai orang yang mau dan terus mau hidup di dalam kebenaran. Karena itu Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan,
untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Karena itu, mari Tuhan melanjutkan pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Kiranya kami boleh selalu merasakan kekuatan kesehatan daripada Tuhan melalui pemeliharaan-Mu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini juga kami datang berdoa bagi segenap anggota jemaat-Mu di Jemaat Karambe, baik yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, yang saat ini dirawat di rumah sakit, bahkan yang sedang berobat jalan, bahkan yang sementara dirawat di rumah. Kiranya Tuhan memberkati usaha dan upaya mereka ya Tuhan, untuk memperoleh kesembuhan. Berkati setiap pendampingan dari keluarga, pendampingan dari para dokter, bahkan dari obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah dari semuanya itu mereka memperoleh kesembuhan yang baik yang asalnya daripada Tuhan. Begitupun juga untuk anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam duka cita. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan keluarga-keluarga kami. Meskipun mereka dalam duka cita, tetapi kami percaya Tuhan yang akan menjadi penghibur sejati bagi mereka. Karena itu Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka, sehingga mereka selalu menaruh pengharapan hanya kepada-Mu. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa bagi segenap anak-anak, bahkan anak-anak muda-Mu. Tuhan memberkati mereka semua, baik yang saat ini masih dalam pendidikan, bahkan yang sementara dalam pekerjaan, bahkan mungkin yang sementara mencari pekerjaan, bahkan mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan membukakan jalan kepada mereka semua, biarlah yang menjadi harapan mereka Tuhan, mereka boleh dapatkan di waktu yang Tuhan telah tentukan. Bapa, kami juga berdoa bagi segenap majelis gereja di jemaat-Mu di tempat ini, pendeta, penatua, dan diaken. Engkau memberkati mereka semua di dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Biarlah mereka boleh selalu tekun dan setia di dalam mengangkat pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan juga bagi pengerja gereja, tata usaha, koster, bahkan juga tenaga magang yang ada di tempat ini. Tuhan juga memberkati mereka semua, biarlah mereka boleh melaksanakan setiap tanggung jawab mereka dengan baik dan dengan penuh sukacita. Terlebih khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk panitia, penguraian, bahkan peneguhan pendeta, bahkan juga pengucapan syukur. Kiranya Engkau memberkati segenap panitia yang terlibat di dalamnya, memberkati, mencukupkan setiap apa yang dibutuhkan, dan biarlah mereka boleh melaksanakan, biarlah mereka boleh menyelesaikan setiap program ini dengan baik, dan jika waktunya nanti ya Tuhan, apa yang akan kami laksanakan itu boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami pada malam hari ini bahkan seterusnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang akan memberkati, menuntun kehidupan kami. Kami menaikkan syukur dan permohonan kami serta pengharapan kami hanya di dalam dan demi Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui sabda dan doa malam. Sampai jumpa di sabda dan doa malam berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita.